Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan mapel Al-Quran kita, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-31, 32 dan 33. Kalian bisa buka dalam kitab Aisarut Tafasir ayat yang halaman yang ke-28, ayat 31, 32 dan 33. Syarhul kalimat. Kita langsung masuk pada pembahasan syarah kalimat atau penjelasan tentang kalimat. Adama, Nabiullah Abul Bashar alaihissalam. Nama Adam adalah nama Nabi Allah, ya. Kunyahnya Abul Bashar. Kunyah menurut sebagian ahli tafsir mengatakan kunyahnya di dunia, tapi di akhirat atau di surga nanti kunyahnya Abu Muhammad, menggunakan kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat catatan kakinya di footnote-nya, al-adam mustaqu minal adamah allatiya hamroh tudrobu ila bayat au huwa ismun jamid a'jami ka'azar. Ulama berbeda pendapat tentang kalimat Adam atau nama Adam, apakah dia mustaq atau jamid, diambil dari kalimat yang lain atau dia jamid. Ismun jamid ya memang nama, tidak ada turunan kata kalau bahasa kita itu dari kata yang lain. Ada yang berpendapat bahwa Adam adalah mustaq minal adamah, diambil dari kata adamah, yaitu maknanya kemerahan, tapi digunakan atau dipakai biasanya untuk sesuatu hal yang putih, seperti sebutan atau panggilan istri Rasulullah SAW, itu Aisyah radhiyallahu anha, dipanggil dengan nama Khumaira. Itu maknanya bukan yang kemerah-merahan, tapi yang keputih-putihan, karena memang orang Arab menggunakan kalimat Khumaira atau hamroh atau hamaroh atau hamroh itu sesuatu yang putih, bayadun. Ada juga berpendapat bahwa diambil dari kata adimul ardi. Adimul ardi itu bagian atasnya, sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang proses penciptaan Adam, ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi untuk diciptakan manusia Adam ini. Kemudian Jibril kembali, sebagaimana dalam kisah itu, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Mikail untuk mengambil bagian dari permukaan tanah ini, dan akhirnya malaikat Mikail ini berhasil mengambil dari permukaan tanah bagian yang merah, putih, dan ada yang hitam. Al-asma, ya. Asmaul ajnas. Al-asma yang dimaksud asma situ semua jenis, alnya menjadi lil istighraq li istighraqi jami'il jins, untuk mencangkup semua jenis nama. Asma dalam ayat ini maknanya ibarat, karena memang kalimat asma ini kadang-kadang dipakai untuk musammayat, tapi kadang-kadang dipakai untuk zatnya sendiri. Nah, dalam ayat ini dipakai untuk musammayat. Musammayat itu ya ibarat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, ya. Seperti air, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Jadi Allah mengajarkan kepada
Adam ini semua jenis nama-nama dari semua jenis makhluknya. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali mengucapkan atau menggunakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain, bahasa Suryani, itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Itu ada satu pendapat yang seperti itu, ya. Jadi siapa yang pertama kali menggunakan bahasa-bahasa tadi, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali menggunakan bahasa Arab ini adalah malaikat. Tapi pendapat yang lain mengatakan Adam ini, karena memang Adam ini diajarkan oleh Allah, ya, itu jami al asma, semua nama-nama. Aradul musammayat amamahum, artinya Allah kemudian arad itu adharo juga bisa, artinya menampakkan apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam ini di hadapan para malaikat. Walamma kana bainahum al-uqala ghallaba janibahum, karena dari yang diajarkan kepada Nabi Adam tadi adalah ada uqalanya, artinya orang yang memiliki akal, maka Allah menggunakan kata ganti hum mengalah atau apa ya, daripada menggunakan kalimat ha, karena kalau seharusnya kan kalau kembalinya kepada musamayat arodohan gitu. Tapi dalam kalimat ini Allah menggunakan arodohum, artinya menampakkan makhluk-makhluk tadi, ya. Haula, nanti dalam ayat yang berikutnya apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam tadi kepada malaikat, arodohum dengan menggunakan kalimat kata ganti hum. Wa ila laqala arodoh ambiuni bimana akhbiruni haula al-ma'rudin alaihi min sairil makhluqat. Yang dimaksud dengan haula, karena haula kan termasuk isim isyarah, menunjuk ke siapa? Al-ma'rudin, yang diperlihatkan kepada Adam, diajarkan kepada Adam dari makhluk-makhluk tadi, ya. Haula artinya itu loh, nah, begitu. Kalau bahasa kita itu kan menunjukkan sesuatu. Haula isim isyarah menunjukkan kasroh, banyak. Subhanak tanzihan laka wa takdisan. Subhanak itu masdar, ya. Kalau artinya masdar itu kan menunjukkan kata perbuatan tanpa diiringi dengan waktu. Di situ artinya kita mensucikan Allah dan menghilangkan sifat-sifat kurang dalam diri Allah dan dalam zatnya Allah itu tidak mungkin, artinya subhanak itu kita meyakini tidak mungkin Allah itu memiliki sifat-sifat yang kurang. Subhanak tanzihan laka wa takdisan. Ghaibas samawati wal ard. Ghaiba ma ghaba anil angdor fis samawati, namanya ghaib itu wujudnya ada tapi tidak bisa dilihat dengan indera kita, itu namanya suatu yang ghaib. Ya, Allah itu ghaib, ya kan? Adab kubur itu ghaib. Kehidupan akhirat itu ghaib. Surga itu kenapa? Ada tapi tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Maka maghaba anil angdor, sesuatu yang tertutup dari pandangan kita itu disebut ghaib. Kalau di kelas di absen itu, mana fulan ghaib Ustadz, dia ada gitu, dia ada tapi tidak bisa kita lihat, tidak nampak di depan kita, itu namanya ghaba. Ghaba ya ghibu ghaib.
Tubdun tudhirun ya. Tubdun bimakna tudhirun min qaulihim dari ucapan apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tubdun artinya kan dalam ayat yang sebelumnya ketika Allah mengatakan wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, tudhiruna min qaulim. Jadi Allah tahu nanti apa yang telah diucapkan oleh malaikat bahwa apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya atau yang makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi ini gitu dan menumpahkan darah. Maka Allah mengatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah menjawab, aku tahu apa yang engkau nampakkan. Jadi dari ucapan malaikat tadi dan apa yang engkau sembunyikan, ma kuntum taktumun. Apa yang disembunyikan itu? Yang dimaksud adalah ma'adh marohu iblis min mukhalafati amrillahi ta'ala wa adami ta'atihi. Jadi Allah tahu apa yang diucapkan oleh malaikat bahwa ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini tubdun. Yang wama kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan itu adalah Allah tahu bahwa nanti iblis akan membangkang dengan perintah Allah ya. Karena nanti dalam ayat yang berikutnya wa idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah semuanya kecuali iblis. Nah, Allah tahu itu. Nah, maknanya seperti a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ya. Jadi yang dimaksud tubtun taktumun tubtinun wa tukhfun, apa yang kalian sembunyikan itu adalah yang dimaksud adalah pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Al-Hakim maknanya dzul hikmah, yang memiliki hikmah. Yang dimaksud dengan hakim adalah alladzi yad'u kulla syai'in fi mawadhi'ihi, yaitu mereka yang, kalau secara bahasa hakim itu artinya mereka yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hakim. Sehingga kalau orang yang memutuskan perkara itu disebut dengan hakim, itu karena memang hakim ini nanti salah satu tugasnya adalah menempatkan sesuatu pada tempat. Misalnya ada yang bersengketa tentang kepemilikan tanah misalnya. Siapa yang berhak untuk memiliki? Nah, ini hakim punya fungsi. Siapa yang berhak memiliki tanah itu? Meletakkan hak tersebut kepada pemiliknya. Itu namanya hakim. Maka ketika Allah menyatakan mensifati dirinya dengan hakim, kita harus yakin bahwa Allah itu du hikmatin. Setiap perbuatan itu pasti mengandung hikmah. La yasdur anhu qaul, la yasdur anhu qaulun wala fi'lun khala min hikmatin iqtadathu. Maka tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada hikmahnya di dalamnya. Maka sebagai seorang mukmin, nah itu kita harus meyakini itu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib. Thayyib itu baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Maka segala sesuatu yang itu berasal dari Allah, baik ucapan atau perbuatan, itu pasti ada hikmahnya. Cuman kita memang tidak dituntut untuk
mengetahui hikmah tadi itu bukan satu kewajiban kita. Kita hanya dituntut untuk meyakini hikmah tersebut ada. Kalau memang kita bisa mendapatkan atau bisa mengetahui hikmah itu satu kenikmatan. Kalau tidak, maka yang harus ada dalam hati kita itu adalah meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan, takdir, qada, baik itu qada yang baik maupun yang buruk, itu pasti ada hikmah dalam penetapannya.